Ya, makasih. Baju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, insyaallah ahli-ahli surga, dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinantikan para malaikat-malaikat penghuni surga. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang kita tidak bisa hitung satu demi satu. Bersyukur kita karena kita bisa merasakan nikmatnya menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita ikuti rasa syukur kita dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mencoba untuk belajar melihat bintang-bintang gemerlap yang ada di langit sana. Mohon maaf, sebenarnya materi ini materi dadakan aja nih. Saya sebenarnya menyiapkan bukan materi ini. Tapi kemarin di kajian di daerah UKI sana, beberapa profesional muda dari beberapa bank, kita mengkaji. Dalam kajian itu kemudian pertanyaannya berkembang kemana-mana sampai kemudian mereka mempertanyakan status para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sedih betul mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena memang ada beberapa WA juga yang masuk ke WA saya menyampaikan beberapa hadis Rasulullah, kata mereka, yang disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Yang disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang kalimatnya Masya Allah, kalimat yang sangat fitnah, jauh dari kebenaran, yang jauh betul dari hal-hal yang benar. Satu yang saya dapatkan itu, ini sebagai masukan saja buat kita semua, supaya kita tidak tergerus dengan apa yang sekarang banyak berkembang, Bapak Ibu sekalian. Yaitu hadis yang disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah yang dinisbatkan oleh mereka yang beraliran Syiah sebagai imam mereka yang ke-6 dari 12 imam mereka. Dikatakan dari WA yang masuk itu begini bunyi hadisnya, bahwa sesungguhnya Umar ibn Khattab memiliki satu penyakit di duburnya. Tulisannya begitu tuh, bahwa Umar bin Khattab memiliki satu penyakit di duburnya, di mana penyakit itu hanya bisa terasa nyaman baginya dengan diberi terapi, dengan terapinya kemaluan anak muda yang masih bujang. Naudzubillah min dzalik. Ya, tentu saja darah ini menggelegak ketika membaca itu. Ditambah kemarin di kajian di daerah UKI itu, pertanyaan-pertanyaan mengarah ke sana. Karenanya kemudian semalam saya rubah aja deh materinya yang saya udah siapin. Maka kemudian materinya saya rubah menjadi bintang-bintang yang bergemerlap di langit sana. An-nujum fis sama. Apa yang saya maksud dengan an-nujum fis sama? Kita sandarkan
kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian, di mana dikatakan di dalam hadis itu, ashabi kan nujum bi ayyihim aqtadaitum ahtadaitum. Bahwa sang baginda mengatakan kepada kita semua, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabatku, kata baginda Rasulullah, ya, tidak lain dan tidak bukan mereka seperti bintang gemintang yang bergerlapan begitu sangat indahnya dan terangnya di langit sana. Kalau kita ngikutin apa yang mereka lakukan, karena mereka selalu menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai contohnya, dan karenanya kalau kita ngikutin cara hidup mereka, maka insya Allah kita akan juga berada dalam bimbingan dan petunjuk yang sama. Masya Allah. Ya. Sang baginda mengatakan seperti itu, dan kemudian ada orang-orang yang hasad di hatinya, jelek-jelekin sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jahat betul Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin di bagian akhir saya ceritain pertanyaan-pertanyaannya, ya. Dan kemudian saya cari kitab-kitabnya berkenaan dengan apa yang mereka katakan dalam pengajian kemarin itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik. Jadi itu, karenanya di pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar sekilas. Ya. Karena mohon maaf materinya juga saya tidak persiapkan dengan baik, ya, yang ada di kepala aja. Sekilas kita bicara tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita bicara tentang bintang gemintang yang sangat terang benderang, yang akan menjadi petunjuk jalan kehidupan di muka bumi yang gelap banget. Sekarang kan zamannya zaman jahiliyah juga, jahiliyah modern, para ulama bilang. Karenanya kita perlu cahaya yang meneranginya. Satu di antara cahaya itu adalah perilaku para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya saya ingin mengatakan bahwa pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana dari sekian ayat Allah yang bicara tentang kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian indahnya itu, Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat, kita nggak bisa bicara banyak ayat lain, yaitu satu ayat. Apa ayatnya? Ini ayatnya. Insya Allah sebagian dari kita udah hafal ayat itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang tahu nggak ini surat apa, ayat ke berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, hadiahnya umroh. Betul, kita berangkat dari Jeddah nanti. Ketemunya di Jeddah tadi. Ada yang tahu? Ayat ini adalah ayat terakhir, ayat ke-29 dari surat Al-Fat. Ya. Kita akan kaji ini Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sidda'u 'alal kuffar. Mereka sangat tegas, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bain, tapi mereka sangat lembut, kasih sayang, cinta kasih dengan sesama muslim. Jangan dibalik. Jangan dibalik kondisinya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan suka ada kebalik gitu ya. Ruhama ubainahum. Tarahum ruk'an sujada. Ya. Kau akan lihat ya, pada diri-diri mereka itu kan tarahum. Kau melihat mereka ruk'an, dalam keadaan rukuk mereka, sujadan, juga dalam keadaan sujud mereka kepada Allah Jalla wa'ala, yabtaguna fadlam minallah wa ridwana. Tidak ada yang mereka pengenin, kagak ada yang mereka harapin dari rukuk mereka, dari sujud mereka, kecuali mereka mengharapkan fadilah, keutamaan dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan bukan hanya itu, waridwana, yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terpancar dari wajah-wajah mereka terang bersahaja atar bekas-bekas dari sujud mereka kepada Allah. Kita nggak usah bahas yang dimaksud dengan tanda kayak apa, beda pendapat para ulama.
Tapi kita nggak usah fokus bahwa yang namanya mereka itu, orang yang suka sujud itu pasti ada tanda hitamnya di sini. Jangan, ya mungkin boleh jadi seperti itu. Tapi para ulama mengatakan kulit masing-masing orang beda. Ada yang kulitnya sensitif, 3 kali, 4 kali sujud agak lama aja udah hitam, gitu kan? Tapi ada juga kata para ulama, bahkan di kalangan tabi'in kata para ulama, ada yang kulitnya itu tidak sensitif. Jangan dibilang dan jangan disangka mereka orang yang tidak sujud. Kalau kita hanya mengatakan sujud mereka itu nampaknya itu dalam bentuk apa itu namanya tanda di sini. Bahkan kata para ulama, orang-orang khawarij, Bapak Ibu sekalian, orang-orang khawarij kalau kita melihat dan bahkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh yang namanya jidat mereka itu kayak lututnya kambing, Bapak Ibu sekalian. Saking mereka giatnya betul sujud, tapi gimana dengan akidah mereka? Katanya para ulama, kita jangan terpaku pada tanda yang ada di jidatnya orang-orang itu, ya. Nah, karenanya mereka mengatakan salah satu di antara penafsiran di ayat ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang banyak sujudnya itu akan nampak al-khusyu' wat tawadhu ketika. Orang yang suka sujud tuh kelihatan di wajahnya khusyu', tawadhu, enggak celengean gitu kan. Ya. Itu orang yang banyak sujudnya. Meskipun kalau kita melihat yang lain juga akan berbeda pandangan juga. Nah, Imam Muqatil misalnya gitu rahimahullah taala dia katakan yang dimaksud dengan tanda-tanda bekas sujudnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah an-nur yaumal qiyamah. Orang yang banyak sujudnya tandanya kelihatan bukan sekarang di muka bumi kata Imam Muqatil rahimahullah taala, tapi tandanya kelihatan nanti di akhirat. Apaan? Mukanya terang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau sekarang muka terang kita bisa tahu. Kalau kita lagi tidur, biasanya kan kalau kita tidur kita matiin lampu kamar kita. Ya, biasanya istri kita udah tidur duluan, kadang pakai selimut. Itu kita suka ngeliat tuh, terutama saya. Begitu masuk kamar, saya ngeliat dalam selimut, istri saya mukanya terang, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini atharus sujud nih. Emang dia rajin banget sujud. Sholat subuh aja kadang 4 rakaat. Saking senangnya dia sujud, 2 rakaat qobliyah maksudnya. Begitu saya lihat ternyata main HP di dalam selimut. Ya, terang jadi mukanya Bapak Ibu sekalian. An-naumu yaumal qiyamah kata Imam Muqatil. Ya, atharus sujud itu baru ketahuan ketika nanti di hari kiamat ya, atharus sujud gitu kan ya. Atau yang lainnya bisa mengatakan bahwa barang siapa yang sholat malamnya rajin ya, sebagian ulama salaf mengatakan begitu, siapa aja yang kalau dia malam rajin sholat sujud gitu keadaan Allah, maka wajahnya akan kelihatan indah di siang hari. Itu lihat ulama-ulama tuh. Yang malamnya diisi sama sholat qiyamul lail. Kalau kita pandang wajah dia indah banget gitu kan. Ya Allah. Beda sama kita. Sholat udah rajin banget malam-malam, pagi-pagi bangun tetap aja gesem. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi saya, bukan kita lah. Ya. Tidak mampu memberikan bekas dari sholat-sholat kita. Ya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, terusin. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Yang demikian itu tanda-tanda mereka seperti itu ya, mathaluhum fit Taurat, permisalan tentang mereka adanya di Taurat. Kata Allah, adanya di Taurat. Nah, di Quran kan ada itu. Allah nukil dari Taurat. Begitu kata para ulama. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka, tanda-tanda mereka ada di dalam Injil. Apa itu? Akhraja sat'ahu, ya. Apa akhraja sat'ahu? Pohon itu kan kalau pohon mau gede itu ada apa namanya itu ya? Bibit, tunas ya. Tunas. Fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqih. Dari tunas itu kemudian memunculkan sebuah pohon yang sangat perkasa, sangat besar, sangat riang, sangat rindang, sangat kokoh, sangat kuat. Di atas tadi benih yang sudah dibangun. Yu'jibuz zarra, tanaman itu kemudian apa? Ijar, takjub, membuat takjub, membuat apa? Kagum para penanam-penanamnya, liyaghiza bikumul kuffar, dan
pohon itu membuat orang-orang kafir dengki hatinya. Sampai dengkinya pohon-pohon yang besar itu kemudian dijelek-jelekin, difitnah, dikata-katain. Nah, wa'adallah, maka Allah menjanjikan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati minhum, yang dari kalangan mereka itu adalah melakukan amal-amal soleh, apa yang janjian Allah, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih tafsirnya. Apaan tafsir dari ayat ini? Ya. Saya baca di tafsirnya utamanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan, ya, dan hadis yang nanti riwayat yang disampaikan di sana itu juga saya dapatkan dengan sandaran yang berbeda, dengan matan yang agak sedikit berbeda tapi isinya sama. Nah, di tafsirnya Imam Baghawi, semalam sepintas ngelihat, Ma'alimut Tanzil, tafsir beliau. Nah, gini. Jadi ada kisah berkenaan dengan ayat ini. Ini kisahnya. Ya, saya nggak mau bacain. Kita sepintas saja. Jadi kira-kira begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa suatu hari Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tuh. Jadi ini disandarkan kepada orang yang dikatakan oleh orang Syiah itu imam ke-6 yang tadi itu dijadikan sandaran hadis Rasulullah bahwa Umar ibn Khattab punya penyakit tertentu itu. Jahat betul mereka itu, ya. Dia dikenal sebagai Abu Ubaidah, Abu Abdillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana? Jadi ceritanya, suatu ketika Imam Ja'far As-Shadiq ditanya sama seseorang, ya. Saya ringkas saja. Gimana ditanyanya? Ya. Wahai Imam, apakah engkau mengakui keutamaan Abu Bakar, mengakui keutamaan Utsman, mengakui keutamaan Umar? Nggak usah ditanya Ali deh. Mereka memang patokannya hanya ke Ali aja gitu kan ya. Kemudian apa? Nah, kata Ali bin Abi Ali. Kata Imam Ja'far As-Shadiq ini. Dia katakan, tentu saja orang-orang yang kau sebutkan namanya itu, ya, yang kau sebutkan namanya itu adalah orang-orang yang mulia di sisi kakekku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga hidup bersama kakekku yang lain, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah, kemudian ditanya, apakah engkau memiliki dalil tentang keutamaan dan kekhalifahan mereka itu di dalam Al-Quranul Karim, wahai Imam? Tanya orang ini. Kemudian apa kata beliau? Ya, karena yang nanya ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yasu'yu. Yasu'yu itu ya orang Syiah itu ya. Sehingga kemudian dikatakan, ya, kalau Ali saya bisa nerima. Tetapi kalau Abu Bakar, Utsman, Umar, di mana? Ada gak dalilnya? Apa kemudian kata Imam Ja'far As-Shadiq? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, jangankan di Quran. Kita bisa ngelihat di Injil, sama di Taurat juga ada tentang mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu beliau membacakan ayat ke-29 surat Al-Fat tadi. Nah, kira-kira begitu tuh. Ya. Belum membacakan itu. Nah, apa yang kemudian beliau maknai dari ayat yang tadi itu? Muhammadur Rasulullah, kata beliau. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah kakek buyutku. Itulah dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu ketemu sama dia, dia juga rindu sama kita. Bu, rindu gak ketemu sama Rasulullah, Bu? Rindu gak, Bu? Ya, kagak ada suaranya. Bu, rindu gak ketemu sama Rasulullah? Rindu ya, insyaallah.
Kalau nanti ibu ke surga, yang ibu cari dulu laki ibu apa Rasulullah? Ayo jawab. Mumpung lakinya ada di sini. Ngomong ya. Tentu yang kita cari nanti adalah Rasulullah terlebih dahulu. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang selalu bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq berkenaan dengan walladzina amanu walladzina ma'ahu? Tidak lain dan tidak bukan walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih. Allahu akbar walillahil hamd. Orang yang datang membawa kebenaran. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih, dan yang membenarkan kebenaran itu. Siapa Bapak Ibu sekalian? Orang yang membenarkan kebenaran itu. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu kata Imam Ja'far As-Shadiq menafsirkan ayat ini, walladzina ma'ahu. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Shadiq itu kemana-mana bareng Nabi. Kagak mau ninggalin Nabi. Saat beliau hijrah, kita udah tahulah kisahnya bagaimana Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Muhammad Rasulullah itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina ma'ahu, dia tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata beliau, As-Sidda'u alal kuffar. Siapa yang dimaksud dengan as-sidda'u alal kuffar? Dia adalah orang yang sifat menonjolnya adalah keras kepada orang-orang kafir. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kok bisa-bisanya gitu loh, dijelek-jelekin. Nauzubillah min dzalik. As-sidda'u alal kuffar di ayat itu tidak lain dan tidak bukan kecuali merujuk kepada Umar bin Khattab. Kata Imam Ja'far As-Shadiq. Ngaku-ngaku hadis Rasulullah disandarin dari Umar bin Khattab. Maaf, saya agak emosi. Memang kalau saya udah emosi begitu. Bini saya tahu persis. Makanya kalau saya emosi biasanya disodorin susu, bukan teh. Ini sekarang dikasih teh, ini bisa makin marah sih ini. Gitu. Oh, kagak didengar sama panitia, biarin deh. Kemudian terus, enggak, saya bercanda. Ya, istri saya tahu betul kalau saya bercanda itu artinya serius. Oke, baik. Ruhama'u bainahum. Ya. Siapa yang besar kasih sayangnya kepada umat, yang sangat cintanya kepada umat dalam hubungan berinteraksi mereka, tidak lain dan tidak bukan kata Imam Ja'far As-Shadiq, orang itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ayo, siapa yang mengaku Imam Ja'far As-Shadiq imam ke-6 mereka dan kemudian dia jelek-jelekan Utsman bin Affan? Bapak Ibu sekalian, ya. Utsman bin Affan. Kita tahulah ya, Utsman bin Affan itu cinta banget sama kaum muslimin. Lihat waktu itu, ya, di Madinatul Munawwarah, Utsman kan yang beli yang namanya sumur Raumah. Mungkin kita udah dengar semua ceritanya, tapi saya pengen ngulangin untuk menunjukkan betapa Utsman itu perhatiannya kepada sesama kaum muslimin besar banget. Kan? Raumah di Madinah kan dibeli buat kaum muslimin. Kan ceritanya ada orang Yahudi yang punya sumur, ya. Tapi dasar Yahudi gitu kan, pengennya untung aja. Ya. Sumur itu kemudian dibisnisin, dijualin. Kalau ente pengen air dari sumur aneh, ente kudu bayar. Itu. Dan bayarnya nggak tanggung-tanggung, mahal, gitu kan? Sehingga kaum muslimin kesulitan air. Melihat itu apa kemudian yang dilakukan oleh Utsman bin Affan saking cintanya dia sama kaum muslimin yang lain. Ini kita kudu contoh nih kayak gini. Apa kemudian? Dia datengin tuh, dia beli dengan siasah. Dengan teknik, strategi yang sangat jitu. Dia datengin tuh orang Yahudi itu. Dia bilang, bro, kayaknya sumur ente laku banget nih. Dibeliin sama orang-orang Madinah. Iya bro, namanya kita orang Yahudi. Ngelihat peluang bisnis, pintar banget. Apa kata Utsman kemudian? Bro, gua beli deh sumurnya. Ya orang bisnis
lagi maju-majunya, bisnisnya mau dibeli, kagak dikasih sama orang Yahudi. Ya, orangnya emang pelit gitu kan, emang yang dipikirin itu untungnya sendiri. Dia bilang, kagak bisa bro, ini keuntungan saya. Hah? Gimana ntar kalau saya jual, saya dapat duit dari mana? Gini bro, kalau ente kagak mau jual sumber rumah ini semuanya, gimana kalau kita bagi dua aja? Hah? Jadi sharing, ya, sharing. Dia pakai musyarakah kalau dalam fikih muamalahnya, bukan mudharabah, musyarakah. Ya, karena masing-masing mengelola dan masing-masing dapat untung. Ya. Musyarakah. Aku tanam modal di sana dan aku juga mengelolanya. Loh, gimana sumber bisa dibagi dua? Kan kagak bisa kita bagi dua begitu. Gampang, kata Utsman. Kalau ente mau, kita bagi dua. Baginya bukan lahannya dibagi dua begitu, kagak. Bukan yang bawah buat saya, yang atas buat ente, kagak. Tetapi ngambil airnya sehari-sehari. Hari Senin giliran ente, jual deh tuh. Hari Selasa giliran aneh jual deh tuh. Kalau aneh pengen jual gitu kan. Begitu aja. Ah, kagak deh. Ntar untung gue sedikit. Bro, nih. Ente mau jual berapa? Ente jual, aneh beli. Emang berapa sih mau ente berani jual? Berapa coba? Maka kemudian si Yahudi ini karena yang dia pikirin untungnya doang, dia bilang, coba berani gak kalau engkau membeli separuh dari sumur saya dengan harga 12.000 dirham, kata dia. Kata Yahudi. Ini nggak main-main, 12.000 dirham. 1 dirham itu kan 3,5 gram perak. Bapak Ibu sekalian ya. 3,5 gram perak. 1 gram perak sekarang mungkin sekitar 70.000 sampai 100.000. Kita ambil aja angka yang tertinggi 100.000 1 gram. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kalau 12.000 dirham itu artinya dijual seharga 1,2 miliar Bapak Ibu sekalian. Sumur doang, separuh doang. Ngambilnya cuma hari Selasa doang, hari Senin kagak. Bulak-balik tuh gitu kan ya. Ya Allah, 1,2 miliar. Allahu Akbar walillah irham. Ya. Nih, kalau teman-teman angkatan muda Muhammadiyah dikasih 1,2 miliar buat acara entar nih, kita jalan-jalan mau dipakai apa tuh? Mana anak-anak mudanya? 1,2. Pasti dibeliin bambu yang lebih banyak lagi tuh 1,2. Ya, buat umbul-umbul yang banyak biar rame. 1,2. Ya. Dan giliran ya, giliran. Baginya giliran. Nah, si Yahudi bilang, enak juga nih. Gua kagak kehilangan sumur, gua bisa jual 2 hari sekali, gua dapat duit 1,2 miliar. Oke bro. Ente emang cerdas, ente emang pinter. Setuju? Setuju. Tanda tangan. Ingat, di atas meter ya. Tanda tangan di atas meter ya. Jadilah kemudian sehari buat Utsman bin Affan radhiyallahu an, separuh lagi buat Yahudi buat dijual di hari berikutnya. Thank you ya bro, thank you. Kasih langsung transfer. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika giliran Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, apa yang terjadi? Kata Sayyidina Utsman saking cintanya, ruhama'u bainahum. Kaum muslimin, ente kesulitan air, ambil tuh di sumur saya. Hari ini jatah saya tuh sumur. Ambil sebanyak-banyaknya, jangan cuman buat hari ini, tapi juga buat besok. Taruh di gentong-gentong kalian, supaya besok kagak beli air dari Yahudi. Tuh, akhirnya betul. Mereka ngambil air buat hari ini, stok buat besok. Besoknya Yahudi nungguin tuh sumur. Wah, petenteng, kagak ada satu pun yang nongol. Bingung dia, kenapa bisa begini? Selidik punya selidik, dia tahu. Gile men, gue diakalin sama Utsman. Dasar orang Mekah itu kagak demen kalau ngelihat gua ini jadi juragan air yang kaya gitu kan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sampai akhirnya karena udah kayak gitu Bapak Ibu sekalian, patah aranglah si Yahudi ini. Dia bilang, dia datengin lagi ke Utsman. Ngamuk-ngamuk dia di hadapan Utsman. Celaka kau orang Makkah. Engkau telah membunuh bisnisku di kota Madinah. Ya.
Loh, kata Utsman, kan kita udah sepakat. Kenapa enggak tak jual lah? Urusan saya. Sekarang gimana dong? Udah, beli aja deh separuh dari sumurku yang tersisa. Kata Umar, gua kagak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Tapi kalau kayak gini kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah deh. Kalau mau dijual, berapa dijual? Ente kemarin beli 12.000 dirham untuk separuh. Sekarang saya jual separuh lagi. Maka sama 12.000 dirham lagi. Apa kata Utsman? Kagak begitu bro. Kalau ente jual 12.000 dirham lagi, gua kagak mau. Harganya udah beda sekarang. Inflasi bro, inflasi. Baru juga beberapa hari inflasi gitu kan. Terus gimana dong? Ya gini deh. Kalau ente pengen jual, ane tawar. Enggak 12.000, tetapi 8.000 dirham. Kalau ente mau, kita deal. Maka Bapak Ibu sekalian, mau nggak mau akhirnya oke deh. Dijual akhirnya. Sumur itu berarti dibeli oleh Utsman bin Affan setotalnya 20.000 dirham yang kalau kita rupiahin kira-kira 2 miliar Bapak Ibu sekalian. Buat siapa? Buat diri dia kagak. Buat keluarga dia kagak. Ruhama ubainahum. Tuh, ruhama ubainahum. Makanya kenapa di pojokan masjid itu ada ruangan kecil, adem ya. Itu namanya lazismu. Buat apa? Ruhama ubainahum. Pengen nggak nyontoh Utsman bin Affan? Pak, pengen nggak? Pengen Pak ya? Sering-sering mampir ke sana. Ngapain? Jangan mampir doang. Sebagian dari rezeki kita taruh di sana buat dikelola supaya yang lain kaum muslimin khususnya di wilayah kita bisa senyum. Sebagaimana para sahabat yang lain senyum dapat air gratis dari Utsman bin Affan. Oke. Udah jam segini. Oke, terus kalau begitu, sebenarnya saya mau ceritain banyak nih tentang Utsman bin Affan, tentang ruhama ubainahum nih, tapi nggak apa-apa deh. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tarahum rukka'a. Tarahum rukka'a, kata Imam Ja'far As-Shadiq, ya, orang yang banyak sujudnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ali bin Abi Thalib. Empat-empatnya ada di surat yang kita lagi bahas ini. Jadi mohon maaf gitu kan. Kalau ada orang ngaku Islam, tapi dia lebih mengunggulkan satu sahabat khususnya yang 4 inilah. Ya, dibandingkan dengan 3 yang lainnya, dipertanyakan. Apalagi sampai fitnah-fitnah yang tidak mendasar Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan juga kemarin itu yang saya sedih, bentar saya tampilin kalau waktunya cukup. Oke. Kemudian lanjutan ayatnya, simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Itu tidak lain dan tidak bukan gambaran atau tanda dari para sahabat secara keseluruhan, kata Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sahabat-sahabat Nabi yang ada di surat Al-Fat ayat ke-29. Dzalika matsaluhum fit Taurat, kata Imam Ja'far As-Shadiq, ini bukan pertama kali dijelasin oleh Al-Qur'an, ya. Tetapi Al-Qur'an mengutip Injil dan Taurat, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentang sahabat-sahabat Nabi ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat yang lain, ciri-cirinya ada di Taurat. Wa matsaluhum fil Injil, adapun perumpamaan mereka di dalam kitab Injil, kazar'in. Nah, ini kazar'in. Ya, mereka seperti tanaman. Ya, semua sahabat itu seperti tanaman yang sangat indah. Ya, kazar'in. Sekalian. Akhraja sat'ahu, yang menumbuhkan tunasnya, yang kemudian ya kita lihat apa kata Imam Ja'far As-Shadiq, ya, kazar'in, ya, dia adalah tanaman tunas, ya, dia tidak lain dan tidak bukan adalah gambaran yang Allah ingin jelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Maaf.
tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah. Kok Umar sih? Nah, Bapak Ibu sekalian, ahraja syat'ahu, ya. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia selalu menjadi orang yang pertama. Nah, jadi tunas, yang jadi teladan, yang mengawali kebaikan demi kebaikan. Dan kita tahu, Abu Bakar memang orangnya. Kita kan ingat, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, apa namanya? Pertama kali Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, ketika dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang terus dia lakukan? Dia berikan di pangkuan Rasulullah duit 40.000 dirham. 4 miliar langsung jrok ditaruh di pangkuannya Rasulullah. Dia orang pertama yang sedekah di jalan Allah habis baca syahadat. Orang yang pertama tuh. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, dihina-hina, diketawain, dijelek-jelekin, diinjak-injak. Ketika para orang-orang di Mekah dengerin katanya Rasulullah pergi dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina. Habis itu dia naik ke atas Isra Mi'raj. Semua orang pada ketawa. Kaum muslimin terdiam. Ketawa semua orang-orang yang nggak suka sama Rasulullah dan kaum muslimin. Orang Islam diem, nggak bisa jawab. Tuh, Nabi ente tuh, nih miring, jelasin ke gua, gimana ceritanya bisa Mekah, Palestina, naik langit, balik lagi, nggak ada semalaman. Diem, kicep tuh. Orang pertama yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meskipun kemudian dia dikebukin habis-habisan di depan Ka'bah, teler dia, pingsan dia, dibawa digotong ke rumahnya, bininya nangis, ibunya nangis. Bakar, kenapa lu sampai kayak gini gitu kan? Sahabat-sahabat ngelilingin dia, Bapak Ibu sekalian. Sampai kemudian apa? Ketika dia siuman, semua pada nanya, gimana kabarnya? Sakitnya gimana? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Bawa aku ke Rasulullah. Aku ingin memastikan apakah beliau sehat. Kalau Rasulullah sehat, saya juga sehat. Makanya ketika ada orang yang nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man asja'us sahabah? Siapa sih sahabat yang paling berani? Ali bin Abi Thalib itu nggak ngomong Umar, nggak ngomong Utsman, nggak ngomong sahabat yang lain. Waktu ditanya siapa sahabat yang paling berani, maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi begitulah Abu Bakar As-Siddiq ya. Karena kalimatnya shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kemudian dia babak belur. Nah, itu berkenaan dengan penggalan ayat itu. Saya lanjutin, bercepat. Fa'azarahu fastaqlaza. Maka kemudian tunas itu berkembang pesat menjadi pohon yang sangat kokoh. Siapakah yang kokoh itu? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, dia adalah gambaran dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, tidak lain dan tidak bukan adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, semua terekam betul gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin Abu Bakar itu keberaniannya juga luar biasa, tapi dari waktu kita terbatas. Ya. Nah, kemudian fastawa ala suqih. Fastawa ala suqih berarti istawa itu kan tegak lurus. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Utsman bin Affan. Ya. Jadi ayat-ayat, penggalan-penggalan ayat atau frasa-frasa di surat Al-Hujurat ayat ke-29 ini ngulang-ngulang. 3 kali diulang itu tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman, tentang Ali, dan tentang para sahabat. Ya. Fastawa ala suqih tidak lain dan tidak bukan adalah yang tegak lurus itu adalah Utsman bin
Affan, yu'jibuz zarra, tidak lain dan tidak bukan adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Mohon maaf saya nggak bisa cerita panjang nih. Ya. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian liyaghiza bihimul kufar, itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh. Banyak cerita-ceritanya tapi sengaja saya potong karena waktu kita terbatas. Nanti kita 6:30 disuruh ngumpul lagi nih, ya. Nah, akhirnya. Ya, terakhir. Ya. Saya coba cari apa yang disampaikan oleh teman-teman tuh kemarin dalam pengajian. Ya. Saya ketemu ini Bapak Ibu sekalian. Ini gimana kita kagak nangis Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Ya. Aisyah, Tolha, Zubair, Muawiyah, mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Nauzubillah min dzalik. Yang ngomong Imam Khomeini. Lihat di kitabnya At-Taharah. Tuh coba. Allahu Akbar. Qala Al-Mufaddal. Al-Mufaddal nanya ke siapa? Al-Majlisi. Ditanya, ya Sayyidi, wahai tuanku, wahai tuan guru. Siapakah Fir'aun dan Haman itu? Ya, kita tahulah siapa Fir'aun. Ya. Kita tahu siapa itu yang namanya Haman. Orang-orang jelek semua, orang-orang yang nggak bisa kita jadi contoh, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab dia? Dia bilang, Fir'aun itu Abu Bakar, Haman itu adalah Umar. Ya Allah, ya Rabbi, bisa-bisanya gitu ya. Dan ini Abu Bakar wa Umar kana kafirin. Abu Bakar sama Umar itu orang kafir katanya. Dan siapa aja yang cinta kepada keduanya, walladzi yuhibbuhuma. Siapa aja yang cinta kepada keduanya, kepada Abu Bakar dan kepada Umar, kafirun aidan, sama kafirnya. Tuh, kita dibilang kafir Bapak Ibu sekalian. Annal Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin, ibunda kita semua. Dibilang Aisyah lah yang membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan dibantu oleh bestinya yang nama Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian saya baca tuh ya, di Hayatul Qulub itu, gitu kan, saya baca ternyata merujuknya kepada kejadian kecemburuan mereka berdua terhadap istri atau kemudian ada yang mengatakan budak jariyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Tapi ceritanya dipanjang deh. Tapi kemudian karena itu sedengki itu mereka ngomong begitu, bahwa yang membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Aisyah radhiyallahu anha dengan bantuan teman dekatnya Hafsah radhiyallahu anha karena cemburu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti di surat At-Tahrim. Ini bagus juga nih kita bahas surat At-Tahrim karena berkaitan dengan dinamika apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Nauzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon maaf agak emosi gitu kan pagi hari ini, tapi memang saya emosi banget gitu kan. Makanya capek banget kemarin pulang ke rumah buru-buru cari apa sih dalil-dalilnya yang mereka pakai ketika mereka ngomongin tentang keburukan sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, ya. Semoga kita tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang jelek-jelekin sahabat. Ya, kita tahu mereka jelekin sahabat, semakin mulia sahabat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tutupin tuh kebaikan-kebaikan sahabat, semakin terang benderang tuh para sahabat. Karena makin gelap, bintang-bintang itu semakin terang. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan kita istiqomah di dalam iman dan Islam kita, Bapak Ibu sekalian. Cinta kita sama Rasulullah, cinta kita kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala untuk itu semua, karena sesungguhnya pertolongan itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah sudah ngasih pertolongan buat kita, maka kemenangan itu udah di depan mata. Dan kalau kemenangan udah di depan mata, itu adalah kabar gembira yang teramat luar biasa bagi orang-orang beriman. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Semoga